saya akan menjelaskan tentang computing components, yang dimana ada prosesor, memori, the cloud, and more. Di sini saya akan menjelaskan tentang inside the cache, yang dimana komponen utama pada laptop dan desktop. Dan yang pertama yaitu motherboard, yang dimana disebut pada papan sistem adalah papan sirkuit atau utama komputer, dan yang memiliki chip komputer, integrated circuits, dan transistor. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor, yang dimana fetching adalah proses mengambil instruksi program atau data dari memori, dan decoding adalah proses menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami komputer, dan executing adalah proses menjalankan atau melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Storing adalah proses penyimpanan hasil eksekusi ke dalam memori, bukan ke media penyimpanan. Dan di sini ada juga prosesor di bagian registers, sistem clock, dan clock speed atau yang disebut dengan GHz, dan jenis prosesor FVC dan mobile Intel dan AMD. Dan ada di sini disebut teknologi pendinginan atau yang heatsink dan liquid cooling. Dan di sini juga saya ada jelaskan tentang cloud computing, yang dimana layanan komputasi server stroke database aplikasi jaringan yang dapat diakses melalui internet tanpa harus memiliki perangkat fisik sendiri. Yang dimana di sini ada Google Drive, Yahoo, dan yang lainnya. Dan cloud computing ini memiliki keuntungan seperti accessibility, yang dimana diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet, sehingga memudahkan pengguna bekerja tanpa berada di lokasi tertentu. Seperti cost savings, mengurangi biaya karena tidak perlu membeli server dan perangkat keras itu sendiri. Dan space saving, tidak perlu menyediakan ruang fisik untuk menyimpan perangkat atau server karena semua data disimpan di pusat data cloud. Dan yang ketiga, scalability, yang dimana kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangin dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti perangkat atau menambah hardware. Di sini juga ada tentang data representation, yang dimana data dalam komputer dipresentasikan menggunakan sistem di bilangan biner, yaitu terdiri dari dua simbol 0 dan 1. Dan sistem ini menggunakan bit atau binary digit sebagai satuan terkecil, yang dimana data dan byte sebagai kumpulan bit. Dan juga ada memori, yang dimana memori adalah komponen penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan instruksi dan data agar bisa diakses CPU dan menyediakan tempat penyimpanan sementara selama program berjalan, dan menjaga agar dapat proses komputasi berlangsung dengan cepat dan efisien. Dan memori ini memiliki byte, satuan dasar penyimpanan data atau 1 byte dengan 8 bit, dan address, setiap byte dalam memori memiliki alamat unik, yang dimana alamat inilah yang memungkinkan CPU mencari data dengan cepat. Dan jenis-jenis memori di sini ada RAM, yang dimana menyimpan data sementara ketika program berjalan, dan ada juga DRAM, dan ada juga SRAM. Yang kedua ada chunks memory, yang dimana memori ini sangat cepat yang berada dekat atau di dalam CPU untuk menyimpan data yang dipakai agar akses lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu ROM, yang dimana berisi instruksi permanen tidak hilang saat mati, dan ROM ini bersifat non-volatile atau data tetap tersimpan. Dan ada juga flash memory, yang dimana memori ini non-volatile seperti USB, SSD, dan kartu SD. Dan di sini ada yang terakhir CMOS, yang dimana memori kecil yang digunakan untuk menyimpan
konfigurasi sistem seperti jam, tanggal, dan pengaturan BIOS. Dan juga ada adapter card atau kartu tambahan, yang dimana adapter card ini atau expansion card memiliki perangkat keras yang dipasang pada komputer untuk menambahkan kemampuan atau fungsi baru yang tidak ada motherboard stand. Dan dua, ada expansion slot, yang dimana slot khusus di motherboard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan. Dan yang ketiga yaitu USB adapter dan hot plugging. Selain dipasang dan slot motherboard, adapter juga menggunakan port USB. Dan di sini ada by system, yang dimana bus adalah jalur elektronik dan komputer digunakan untuk mengirimkan data, instruksi, dan sinyal kontrol antara komponen CPU dan memori dari perangkat lain. Dan jenis-jenis bus ini ada sistem firm, menghubungkan CPU dengan memori utama RAM. Kecepatan bus ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Dan backstage bus ini bus yang menghubungkan CPU dengan sensor. Dan expansion bus ini menghubungkan CPU motherboard dengan perangkat tambahan adapter card. Dan di sini ada terakhir ada power supply and batteries, yang dimana perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC, menyediakan tegangan dan daya yang stabil untuk motherboard, CPU, GPU, hard disk, dan komponen lainnya. Thank you.